Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tunda spesial Ramadan ya. Buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tema puasa. Kok gitu? Nah, banyak hal-hal yang mungkin banyak dilakukan orang yang seharusnya di bulan puasa ini nggak perlu dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut nih Bib nih, mohon izin nih Bib nih ya. Di bulan puasa ini pasti ada agenda yang namanya bukber. Nah, mau sama temen buka bersama maksudnya ya. Mau sama temen ataupun sama keluarga atau mungkin dengan rekan kerja. Nah, ini kadang ada orang pas bukber ini ya melewatkan yang namanya sholat tarawih. Terus bagaimana? Apakah puasa di siang harinya akan sia-sia kalau seandainya dia nggak melaksanakan sholat tarawih? Atau mungkin bisa ada solusinya? Mohon izin penjelasannya. Ustaz Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Dengan sangat dianjurkan. Jadi sunnah yang dianjurkan. Mengikuti daripada syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat tarawih ditutup dengan witir. Jadi sholat tarawih itu ditutup dengan witir. Ini adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan. Siapa yang tidak pernah tinggalkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya juga sunnah muakkadah. Jadi sholat tarawih dan sholat witir sama-sama sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebuah kesatuan kesannya. Berbeda tapi menjadi sebuah kesatuan. Nah, sholat tarawih bukan salah satu syarat sah puasa atau rukun puasa. Jadi hukum orang yang meninggalkan sholat tarawih adalah tidak membatalkan puasanya. Jadi gak batal. Ada orang misalkan gak sholat tarawih, puasanya berarti mesti dikodok lagi. Enggak. Jadi misalkan dia sholat tarawih, ya kan? Dia sholat witir dan dia puasa di bulan Ramadan, itu berbeda. Dengan perbedaan yang signifikan. Puasa ya puasa, sholat ya sholat. Intinya adalah sholat tarawih sunnah muakkadah dan puasa adalah wajib. Puasa adalah wajib, ada rukunnya, ada syaratnya dan lain sebagainya. Dan sangat disayangkan. Bagi siapa? Bagi mereka untuk meninggalkan sholat tarawih. Jadi sangat disayangkan. Kalau misalkan kita nggak tarawih ini sangat sayang. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai dia selesai. Maka dia mendapat pahala sholat tahajud satu malam full. Amin ya Allah. Jadi sholat tarawih berjamaah sama imam full dari waktu isya sampai waktu fajar. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan bangun malam, yakni dia sholat tarawih berjamaah bersama imam dan itu di bulan Ramadan, karena nggak ada tarawih selain bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunannya Allah, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau dia tarawihnya nggak tinggal, sholat witirnya dia nggak tinggal, berharap akan ridhonya Allah, berharap akan ampunannya Allah, puasanya benar, puasanya bagus, puasanya dengan kenikmatan, menahan daripada nafsunya, syahwatnya dan lain sebagainya, maka manusia tersebut insya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Batasannya sampai jam berapa tuh Bib? Boleh gak tarawih sendiri kalau misalnya udah ketinggalan semuanya? Boleh. Boleh sendiri. kan? Tapi batasannya sampai kapan? Sampai sebelum fajar. Sebelum fajar. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Karena jadi masih ada Rasulullah solusi. juga pernah, ya kan? Masih ada solusi kan Masih ada intinya. solusi. Kalau sampai 15 menit sebelum ketinggalan. fajar. Masya Allah, terima kasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi. Nih Ustadz Syam jadi gimana nih ya? Apanya tuh, udah bangun kita belum? bicara lanjut. Saya udah bangun ini. Tapi kan bener kan tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Jadi kalau misalnya dia belum bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa baca-baca apa-apa gitu, yaudah tidur aja ibadah juga gak sih? Yang penting sholat juga jangan sampai ketinggalan. Gimana Ustadz Syam? Apakah begitu konsepnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting nih. Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh orang-orang yang sedang berpuasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nafasnya adalah tasbih dan ampunan bagi mereka. Dan juga ternyata Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi bukan hanya tidurnya, tapi bernafasnya aja itu sudah tasbih. Dan diamnya adalah hikmah. Maka subhanallah, kehebatan atau kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Namun sayangnya banyak orang-orang yang mempolitisasi hadis ini. Mereka menjadikan hadis ini adalah alasan untuk mereka tidur bermalas-malasan.
Justru Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan tidur itu justru makruh kalau dipakai untuk bermalas-malesan. Karena sejatinya puasa itu adalah untuk merasakan lapar dan haus. Sedangkan ada orang yang tidurnya untuk menghilangkan lapar dan haus. Padahal intisari puasa untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Maka subhanallah, ada dua syarat bagi orang-orang yang mau menjadikan tidurnya adalah ibadah dan saat puasa. Jadi dua syaratnya tidur itu akan menjadi ibadah. Yang pertama, tidak menjadikan tidur sebagai ajang bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang tidur tidak menjadikannya sebagai alasan bermalas-malesan, maka dia tidurnya adalah ibadah. Maksudnya bagaimana? Tidur dia adalah tidur yang faedah. Bagaimana cara menjadikan tidurnya faedah? Ya Allah, saya tidur supaya kuat nanti tarawih malamnya. Saya tidur untuk kuat yakni puasanya. Maka dia menjadikan tidurnya adalah ibadah. Syarat yang kedua, tidurnya untuk menghindari maksiat. Daripada saya terbangun ini pasti ada lagi nanti tetangga aku ajakin gosip ini. Kalau saya terbangun ini pasti saya ada nanti lagi kemaksiatan mulut saya ini. Nah, menghindarkan dirinya daripada kemaksiatan. Maka subhanallah, istri baginda Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya enaknya menjadi seorang beriman ini tidur aja ada pahalanya. Kenapa? Karena ternyata tidurnya diniatkan untuk menghindari maksiat. Maka niatkan tidur supaya semangat ibadah, niatkan tidur untuk menghindari maksiat, maka insya Allah tidurnya bernilai ibadah. Wallahu ta'ala alam. Bro, iya, gue pesen pizza ya tolong ya. Pizza, terus kue yang gede-gede tuh. Gorengan jangan lupa, kalau bisa semua satu paket. Tumpeng juga deh. Dimsum, enak tuh dimsum kayaknya. Martabak, wow mantap. Martabak manis sama martabak telur jangan lupa. Iya. Masya Allah. Iya. Banyak banget pesanannya Iya. nih. Masya Allah. Dalam rangka apa nih? Syukuran apa nih? Bukan syukuran, saya ini lagi nyiapin menu buka puasa. Biar banyak, biar nanti pas giran sahurnya itu juga nggak lemes gitu. Hati-hati loh, Astagfirullahaladzim. hati-hati. Kenapa hati-hati sih? Jangan-jangan itu adalah lapar mata. Ustadz Maulana di mana-mana semua orang seluruh dunia tahu. Yang lapar itu nggak mungkin mata, perut yang lapar. Ada namanya lapar mata. Oh, masa Mau ada? tahu? Nggak mau. Mau tahu? Begini, kita akan bahas setelah yang satu ini Lapar tentang mata. gimana itu yang namanya Emang ada lapar lapar mata. mata? Jamaah, oh jamaah, Lapar perut, iya. alhamdulillah. Iya, kan? Ada Lapar lah. perut. Mau tahu? Lapar mata. Subhanallah.